Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Sahabat Suamiku Ternyata Adalah Duri. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Apa? Kecelakaan? Fatim kecelakaan? Baik, aku akan ke sana sekarang. Mas Sultan segera memutuskan panggilan tersebut dan melihatku. Dik. Hust. Tenang mas. Malam ini kita nggak perlu pulang, karena mama sudah menghubungi orang tua Mbak Fatim. Ada abinya yang akan datang menjaganya malam ini. Ucapku yang memperlihatkan pesan mama padaku. Mas Sultan memandangku dan terlihat lebih tenang. Syukurlah, gumam Mas Sultan. Dia tadi akan menuju tempat kalian, tapi kamu tenang saja. Mama yang membuatnya kecelakaan, hanya kecelakaan sedikit, paling kakinya saja yang sakit, agar dia tidak mengganggu kalian. Dan juga, Mama akan menghubungi abinya untuk menjaganya, biar abinya tahu kelakuan anaknya. Pesan Mama tadi sore dan pesan ini langsung aku hapus, agar Mas Sultan tidak melihatnya. Sedangkan pesan yang kuperlihatkan pada Mas Sultan adalah pesan yang lain. Setelah tak lama aku dan Mas Sultan pergi liburan, akhirnya kami berdua pun mengunjungi Mbak Fatim di rumah sakit. Tan suap, aku mau makan sop itu. Ucap Mbak Fatim ketika siang hari kami sampai di rumah sakit. Biar Mbak Dinar yang menyuapimu. Seorang lelaki yang terlihat seperti seumuran dengan Mama bersuara. Aku mau disuapi oleh Sultan. Tidak pantas kamu menyuruh lelaki yang sudah beristri untuk menyuapimu. Dia adalah sahabatku, bahkan sebelum dia menikah. Jadi wajar. Wajar menurutmu yang tidak tahu aturan agama. Kenapa kamu membentak anakku? Hah? Seorang perempuan masuk ke dalam ruangan Mbak Fatim dan ikut berteriak. Apa ini didikanmu? Bukan urusanmu. Kau urus saja urusanmu. Anakku tahu apa yang akan dia buat. Wajar Fatim meminta Sultan untuk menyuapinya karena perempuan ini hadir di saat sekarang, sedangkan Fatim hadir sejak dulu untuknya. Memang sudah seharusnya Sultan lebih peduli dan sayang kepada Fatim bukan kepada orang yang baru saja hadir. Aku memandangi wajah perempuan yang kemungkinan besar adalah ibunya Mbak Fatim. Kamu dengarkan, Tan, memang harusnya seperti itu. Suapin aku. Lapar nih, timpal Mbak Fatim. Mas Sultan memandangi wajahku yang tetap tenang. Biar Fana yang menyuapimu, ucap Mas Sultan. Nggak mau. Kamu nggak kasihan kepadaku, Tan? Astagfirullah. Fatim, kamu sudah keterlaluan. Sentak bapak yang tadi. Baik karena Abi sudah tidak ada keperluan. Lebih baik Abi pulang saja, ucap Mbak Fatim. Baik. Aku pulang sekarang. Ya sudah, sana. Jangan ganggu anakku lagi. Aku sungguh kaget melihat orang-orang seperti ini yang ternyata ada di dunia. Aku mendekati Mbak Fatim. Mau makan? Tanyaku yang langsung mengambil secangkir sop yang ada di atas nakas. Sop ini masih panas, karena uapnya masih terlihat. Aku tidak mau. Tukas Mbak Fatim lagi yang mendorong tanganku saat memegang mangkuk tersebut hingga. Biur. Ah. Panas. Dasar brengsek. Panas. Teriak Mbak Fatim. Mas, tolong panggil dokter dong. Ucapku kepada Mas Sultan yang langsung berjalan keluar ruangan. Apa yang kamu lakukan? Hah? Sentak ibunya Mbak Fatim. Menyiraminya pakai sop. Jawabku santai sambil melihat kedua tanganku di dada. Apa? Jadi kamu sengaja? Hah? Ibunya Mbak Fatim maju ke hadapanku, mengayunkan tangan. Aku segera menahan tangannya. Mau apa, Tante? Tanyaku yang langsung mendorong badan ibunya Mbak Fatim. Mereka berdua terkejut melihatku. Kamu? Ya, aku. Kalian pikir aku takut? Beraninya kamu mendorong ibuku?
teriak Mbak Fatim yang langsung bangun dan mendorongku hingga terjatuh. Bersamaan dengan Mas Sultan yang baru kembali ke ruangan bersama dokter. "Apa ini, Fatim?" teriak Mas Sultan yang langsung membantuku berdiri dan menggandengku. "Mas, aku mau pulang," ucapku pelan. "Iya sayang." Mas Sultan langsung menggandengku dan akan keluar dari ruangan Mbak Fatim. "Tan, tunggu Tan. Mbak kami pamit dulu ya, mau ke salon dulu. Kan ini jadwal Mas Sultan buat potong rambut." Pungkasku yang langsung berbalik arah. Mbak Fatim pasti jengkel, karena biasanya dia dan Mas Sultan ke salon. Dia juga melakukan perawatan. Tentu saja Mas Sultan yang membayar tagihannya. Sedangkan hari ini akulah yang menemani Mas Sultan. Suruh siapa punya akal bulus. Kan membatin sendiri jadinya. "Mbak, 1000 rencana Mbak. Maka 1001 jalanku untuk menggagalkannya." Pesanku kepada Mbak Fatim. "Awas saja kamu." "Oh ya, Mbak, besok aku juga yang akan menemani Mas Sultan untuk mengecek proyek di Puncak. Sekalian pacaran, kamu di rumah sakit saja ya." "Kamu pikir bisa? Lihat saja nanti. Aku pastikan kalian gagal pergi ke Puncak." "Coba saja, Mbak." Aku senang membaca pesan Mbak Fatim. Dia tetap gigih untuk mendapatkan Mas Sultan. Aku melakukan beberapa perawatan diri hingga selesai. "Dek, ini semua kartu ATM dan kredit card ya. Mas lupa memberikannya kemarin. Kamu pegang semua ya." Mas Sultan memberikan beberapa jenis kartu kepadaku. Aku tersenyum manis menerimanya. Manis banget senyumnya Dik. "Iya Mas. Soalnya kan aku bisa belanja." Jawabku cengengesan. Mas Sultan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah perawatan selesai, kami memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Sebelum tidur, aku sempat berbicara dengan Mama apa yang terjadi barusan. Pesan yang dikirim oleh Mbak Fatim kepadaku. "Kamu tenang saja, nanti Mama yang akan mengurusnya," ucap Mama sambil tersenyum. "Ok Mam, aku tidur dulu." "Loh kok tidur? Nggak ada progres untuk pembuatan cucu Mama." "Ma!" teriakku lalu segera memeluk Mama mertuaku ini. Salah satu rezeki Tuhan adalah diberikannya mertua yang sangat baik, yang menyayangi kita apa adanya. Pagi hari aku dan Mas Sultan sudah bersiap untuk bekerja. "Mas," panggilan dari Mbak Fatim. Ucapku memberikan ponsel Mas Sultan kepadanya. Mas Sultan menerima panggilan tersebut. Lalu dengan wajah yang panik dia segera memanggilku masuk ke mobil dan menuju rumah sakit. Aku sempat melihat Mama yang juga ikut masuk ke mobilnya sendiri dan mengikuti kami dari belakang. Mas Sultan tidak bicara sama sekali hingga kami sampai di rumah sakit. Berlari ke ruangan Mbak Fatim. "Aku akan bunuh diri," teriak Mbak Fatim sambil meletakkan pisau cutter di tangannya. Ada 2 orang perawat yang mencoba mendekati Fatim, namun terlihat masih ragu. Mas Sultan langsung maju dan menangkap pisau dari tangan Mbak Fatim. "Abiku tidak mau menganggapku anak. Aku capek. Tan, aku capek. Tidak ada lagi yang mau menemaniku. Kamu pun sudah menjauh. Aku capek, Tan." Mbak Fatim memeluk Mas Sultan. "Hus, aku tetap ada kok. Malah sekarang bertambah fana loh temanmu. Jangan merasa sendiri," jawab Mas Sultan yang mengantar Mbak Fatim ke ranjangnya lagi. "Nggak, kamu sudah melupakanku. Temani aku di sini." "Nggak bisa Tim. Kamu kan tahu hari ini aku harus ke Puncak." "Biar Fana saja yang pergi Tan. Kan hanya sebentar. Hanya kamu yang tulus padaku Tan. Hanya kamu." Mbak Fatim terus memeluk dan menangis kepada Mas Sultan. Aku melipat kedua tanganku di dada. Maafkan ibu nak. Ibu gagal membuatmu bahagia. Ibu membiarkanmu hidup tanpa kasih sayang abimu. Maafkan ibu," ucap ibunya Mbak Fatim yang juga ikut menangis. "Jangan pergi Tan. Kamu di sini temani aku. Jangan pergi." Mbak Fatim melihatku sejenak dan terlihat senyum di sudut bibirnya. Aku mendekati Mas Sultan. "Mas, biar aku saja yang menemani Mbak Fatim," ucapku. "Nggak mau. Aku tidak terbiasa dengan orang lain. Hanya Sultan." "Kalian nggak perlu repot nak.
Ada Mama di sini. Perkenalkan ini Ibu Anti, seorang psikiater yang sudah banyak menangani kasus seperti ini. Fatim nanti akan berkonsultasi kepadanya. Apa perlu aku memberitahukan gelar yang sudah diraih sahabatku ini? Mama yang masuk ke ruangan Mbak Fatim langsung bersuara. Mbak Fatim semakin mempererat pelukannya kepada Mas Sultan. Aku nggak gila. Kalau kamu nggak gila, nggak akan meluk suamiku, Mbak. Mas Sultan melepas tangan Mbak Fatim. Tim, apa yang dikatakan mamaku ini ada benarnya. Kamu istirahat dulu ya. Nanti berkonsultasi kepada Bu Anti. Setelah itu kita akan bekerja bersama lagi. Kasihan jika kamu terus seperti ini. Enggak, aku hanya butuh kamu. Nah, ini yang harus kita hilangkan, agar kamu bisa semakin luas pertemanannya. Jawab Mas Sultan yang mempersilakan teman Mama untuk mendekati Fatim, dan menggandeng tanganku keluar dari ruangan. Mbak, kami pamit dulu, yah. Ucapku sambil menggedipkan sebelah mata ke arah Mbak Fatim. Tan, Sultan, aku ikutan. Kamu nggak boleh hanya berdua dengannya. Teriak Mbak Fatim. Kenapa nggak boleh? Mereka suami istri. Di kamar pun mereka hanya berdua. Yang nggak boleh itu kamu. Tukas Mama yang masih sempat kudengar. Bagaimana, Mbak? Gagal kan? Sudah 2 hari aku dan Mas Sultan di puncak. Menikmati masa-masa berdua, berbulan madu. Mana tahu nanti ada Sultan kecil di perut. Ucap Mas Sultan sambil mengusap perutku. Amin. Ucapku sambil tersenyum. Apa yang kalian lakukan? Kalian kemari untuk bekerja. Bukan berduaan seperti ini. Suara Mbak Fatim membuatku Mas Sultan menoleh. Kalau aku sudah melihatnya saat berjalan mendekat. Loh, sedang apa kamu di sini, Tim? Sudah sehat? Tanya Mas Sultan yang tentu saja kaget melihat Mbak Fatim. Sudah sehat. Jawab Mbak Fatim ketus. Syukurlah, Tim. Ya sudah, kamu vilanya yang itu ya. Bareng anak-anak yang lain. Loh, kamu di mana dong? Aku dan Fana yang ini. Tim, berdua. Jawab Mas Sultan. Loh, kok enggak setia kawan? Kamu semenjak menikah gini selalu mementingkan istrimu. Gimana mau maju proyek kita? Tenang, Mbak. Udah maju kok. Kalau aku tidak kemari justru nggak akan maju. Karena ide Mbak yang dipakai itu terlalu lamban. Jadi kami mengganti rancangan. Jawabku puas. Apa? Kenapa nggak bilang dulu? Nggak perlulah, Tim. Toh batas waktunya sudah mau habis. Jadi memang kita mesti buru-buru. Ide dari Fana sangat efisien. Dalam 2 hari sudah bisa selesai 70%. Jadi 2 hari lagi kita bisa menyelesaikannya. Jawab Mas Sultan. Nggak bisa gitu. Namanya nggak profesional. Harus izin dulu padaku. Kan Mbak sakit. Kalau kita izin yang ada Mbak malah kepikiran. Jawabku santai. Diam. Aku tidak bicara padamu. Teriaknya. Tim, berhenti meneriaki istriku. Aku yang memutuskannya loh. Kalau begitu kamu bereskan saja dengannya. Aku pulang. Sekalian saja aku resign. Tim, pikirkan baik-baik. Karena ketika kamu resign akan sulit mencari pekerjaan lainnya. Bodoh amat. Tukas Mbak Fatim dan langsung membalikkan badan. Mas Sultan diam saja. Tan, kamu nggak kejar aku. Mbak Fatim berteriak. Paling juga kamu balik sendiri, Tim. Jawab Mas Sultan. Ambilkan aku air, Tan. Mbak Fatim kembali. Mas Sultan segera masuk mengambil segelas air. Jangan merasa menang kamu, karena kamu belum menang. Tukas Mbak Fatim pelan. Dih, siapa juga yang merasa menang? Lagian kan memang aku pemenangnya. Ini belum berakhir. Kamu pikir villa itu baru kamu yang memakainya? Aku dan Sultan pernah juga kali. Kamu itu hanya dapat bekasku. Biar aku tebak Mbak. Pasti Mbak yang memaksakan? Mbak, percuma hanya nginap satu villa tapi aku dinikahin. Tetap saja aku pemenangnya, pemilik yang sah. Jawabku tersenyum. Kamu lihat saja nanti. Mas Sultan datang membawa segelas air. Duh, Tan, aku pusing. Mbak Fatim langsung terjatuh di badan Mas Sultan.
Tim, kamu nggak apa-apa. Bawa aku masuk, Tan. Aku ingin beristirahat. Ucap Mbak Fatim yang langsung memaksa berjalan masuk ke vilaku dan Mas Sultan. Aku membiarkan saja dan mendapatkan ide yang bagus. Dengan berjalan cepat aku lebih dulu ke dalam kamar. Untung saja aku masih memiliki dalaman yang baru, sehingga dengan sengaja aku meletakkannya di atas tempat tidur agar dilihat oleh Mbak Fatim. Walaupun bukan kebiasaan, tapi yang namanya perempuan pasti akan cemburu jika melihat hal semacam ini. Benar saja, Mbak Fatim melihatnya dan mengepalkan tangan. Tan, pusing. Mbak Fatim semakin memperkuat pelukan kepada Mas Sultan. Mas Sultan segera menurunkan Mbak Fatim di sofa. Kan kamu masih sakit, Tim? Kenapa harus datang? Mas Sultan langsung menelpon seseorang. Tan, aku mau nginapnya di sini, ucap Mbak Fatim manja. Aku sudah menelpon Mida untuk menjemputmu, Tim. Kamu pulang malam ini ya, istirahat dulu, jangan bekerja dulu, percayakan semuanya padaku dan Fana. Pungkas Mas Sultan lalu memberikan minum kepada Mbak Fatim, sedangkan aku langsung menggandeng tangan Mas Sultan. Belum selesai marahnya Mbak Fatim, kini dia harus tambah pusing karena ibunya meminta uang untuk membayar biaya konsultasi Fatim kepada Ibu Anti. Loh, kenapa aku yang bayar? Protes Mbak Fatim melalui ponsel. Aku tahu, ini adalah ulah Mama, dan yang ku tahu jawaban Mama sangat santai. Kan kamu yang konsul, tentu kamu yang bayarlah. Jawab Mama yang melakukan panggilan denganku memakai ponsel lain agar aku bisa mendengar obrolan mereka. Mbak Fatim nampak sangat syok karena mendengar hal barusan. Tan, Mama nyuruh aku yang bayar biaya psikiater. Padahal kan aku nggak minta. Ucap Mbak Fatim merengek pada Mas Sultan. Tunggu bentar ya, aku telepon Mama dulu. Ucap Mas Sultan yang langsung menghubungi Mama mertuaku. Mbak Fatim memandangku dengan tatapan yang berbinar. Mungkin dia bahagia karena sudah mendapatkan dukungan dari Mas Sultan. Belum tahu aja dia apa yang sudah aku pegang sekarang. Iya, Tim. Mama tetap meminta kamu yang bayar. Ucap Mas Sultan setelah memutuskan panggilan dan mendekati kami berdua lagi. Aku uang dari mana, Tan? Kan kamu tahu aku harus membiayai adikku. Ibuku bahkan abiku yang membenciku pun harus aku biayai. Uang dari mana lagi yang akan aku pakai, Tan? Tanya Mbak Fatim dengan wajah yang memelas. Nah, ini aku juga bingung, Tim. Tan, kan biasanya kamu yang akan talangin keperluanku, Tan. Iya, Tim. Tapi kali ini maaf, karena aku tidak pegang uang sekarang. Hanya ini 100.000 doang. Jawab Mas Sultan sambil memperlihatkan uang tersebut yang dia ambil dari saku celananya. Loh, biasanya kamu selalu pegang uang, Tan. Iya. Sekarang kan aku sudah punya istri, jadi semua keuangan aku serahkan kepada Fana. Semua kartu-kartu milikku yang menyangkut keuangan sudah dipegang oleh Fana, jadi aku tidak memiliki uang dan kartu-kartu lainnya, Tim. Jawab Mas Sultan dengan tenang. Wajah Mbak Fatim langsung terlihat kaget. Mulutnya sampai menganga. Aku memandangi Mbak Fatim sambil mengangkat alis sebelah kananku. Kamu serius, Tan? Kok bisa gitu sih? Kamu kan baru menikah, belum sebulan. Kok bisa kamu serahkan semuanya? Kalau ternyata dia hanya mau hartamu gimana? Jangan percaya 100% sama perempuan, Tan. Berarti sama halnya tidak boleh percaya 100% kepadamu, Mbak. Bagaimana kalau niat Mbak bersahabat karena suamiku banyak uang? Gimana? Aku sudah teruji selama 15 tahun ya. Iya, Mbak. Teruji jika selama ini suamiku banyak membayarkan kebutuhan Mbak kan? Tan, istrimu ini tidak punya sopan santun, hah? Aku sudah capek mendengar kalian berdua. Fana adalah istriku, Tim. Apapun yang akan dia lakukan pada uangku, itu adalah haknya. Dan Fatim adalah sahabatku, Dik. Sudah selayaknya aku membantu jika mampu. Benar, Mas. Jika mampu dan harus ada batasnya. Kamu mampu kok membiayai semua kebutuhannya dalam 1 bulan, karena uang 20 juta itu tentu mudah kamu keluarkan. Tapi kan sekarang kan kamu punya aku, punya istri, punya keluarga. Bantu jika seperlunya dan keadaan yang memang keadaan yang mesti dibantu, bukan hanya dibuat-buat masalahnya.
Sebagai seorang perempuan tentu aku tahu mana kebutuhan yang penting dan mana kebutuhan yang dibuat-buat. Jawabku. Apa maksudmu? Tanya Mbak Fatim. Keperluan Mbak ini bukan keperluan yang penting. Toh selama ini Mbak memiliki gaji yang lumayan besar. Tidak akan mungkin habis dong. Lagian aku mendapatkan info kalau Mbak ini sebenarnya punya tabungan yang lumayan banyak loh. Jadi tentu bisa membayar biaya psikiater ini. Jawabku. Kamu mencari tahu tentangku. Mbak lupa di perusahaan itu ada laporan pajak per tahun? Semua bisa terlihat dari situ Mbak. Lagi, Mbak juga mengajukan pengambilan rumah melalui perusahaan. Laporan yang Mbak berikan hanya menanggung biaya hidup seorang ibu. Tidak ada tambahan. Jadi berarti Mbak punya simpanan uang kan? Mbak Fatim menggigit bibirnya sambil memalingkan wajah. Tan, istrimu mengulitiku dan kamu hanya diam saja. Suamiku tidak akan membela kamu Mbak. Karena apa yang aku katakan semuanya fakta loh. Mas Sultan memandangku dengan tatapan kagum. Tim, Mida sudah jemput tuh. Kamu pulang ya. Istirahat. 4 hari lagi aku juga kembali. Kita akan meeting. Ucap Mas Sultan yang langsung berdiri. Mengikuti Mbak Fatim yang langsung pergi tanpa pamit. Dia pikir aku akan dengan mudah ditipu. Ini baru 5% dari hidupnya. Belum 95% lainnya. Tunggu saja waktunya. 4 hari berlalu. Kini kami sudah kembali ke kantor pusat. Tan, temani aku ya. Ada acara pernikahan sepupuku. Soalnya kan kamu tahu aku nggak punya teman selain kamu. Ucap Mbak Fatim yang langsung datang menggandeng lengan Mas Sultan. Loh nggak punya teman gimana? Ini Mbak kan? Di klub bareng teman-teman Mbak? Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.